Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Kemenak tahun 2025, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kristi Tameti, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Guru Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 200872520004, bidang studi pendidikan matematika. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG di kelas 9 MTS Al-Khaira Ternate dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap. Apakah semua sudah siap belajar? Siap. Ya, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya proses belajar kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak semua bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin. Dalam hati saja. Dalam hati saja. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas. Hari ini Ustazah akan menanyakan kehadiran dulu. Kira-kira Ketua kelas siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang yang Iya, siapa-siapa saja? sama Putri. Keterangannya apa? Sakit atau tidak sakit? Jadi kita berdoa semoga teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini belajar bersama kita bisa sehat dan bisa berkumpul bersama kita untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah ingin anak-anak semua bisa mengekspresikan perasaannya. Kira-kira apa perasaan yang kalian rasakan sebelum belajar matematika? Nah, untuk mengekspresikannya, kalian bisa membuka HP, silakan lihat di Google, coba kalian ketik di pencarian itu namanya Mentimeter dan silakan memasukkan kode yang nantinya Ustazah berikan. Oke, sudah semua? Kodenya adalah 8703 ya, sudah? Delapan tujuh nol tiga kemudian 0700 ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Apa perasaan kalian sebelum belajar matematika hari ini? Senangkah, sedihkah, marah atau kesal atau apa, pokoknya diekspresikan di situ.
Apakah ada yang sudah menjawab? Oke, ada yang sudah menjawab. Ada yang menjawab. Ada yang sudah menjawab biasa saja, semangat. Ada yang senang, ada yang takut. Ya, ada yang gembira. Ya, ada yang pede. Ada yang mantau. Ada yang semangat guys. Ya, ada yang biasa-biasa saja. Ini ada yang bercampur aduk. Apa nih campur aduk ini apa nih? Ya, mungkin dia lelah. Ya, oke, semua sudah menjawab? Iya, baik. Jadi Ustazah berharap yang tadinya belum bersemangat bisa bersemangat untuk belajar. Coba semuanya tarik nafas dalam-dalam. Ya, tenang. Kemudian hembuskan 3 kali ya. Sekali lagi, tarik. Ya, hembus. Ya, 1 kali lagi, ditarik dalam-dalam. Oke, kemudian dilepas. Nah, tutup mata kalian dan pikirkan tujuan belajar kalian hari ini untuk apa. Tutup mata, seperti yoga begitu. Tutup mata, pikirkan apa yang kalian datang kemari ke sekolah tuh tujuannya untuk apa. Nah, jadi luruskan niat kalian bahwa hari ini saya harus belajar dengan penuh semangat dan penuh dengan kebahagiaan. Oke, bisa? Iya, oke. Buka mata dan bagaimana perasaannya? Sudah mulai tenang? Yang tadinya takut? Sudah tenang? Yang gugup? Sudah mulai biasa-biasa saja? Oke, bagus. Nah, sekarang Ustazah mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi yang kemarin atau yang sebelumnya sudah Ustazah jelaskan terkait dengan persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 2 variabel. Siapa yang masih ingat apa itu persamaan linear 2 variabel? Siapa? Oke, Adi silakan. Ya. Ya. Madingan. Oke, sekali lagi boleh dikuatkan suaranya. Ya. Persamaan linear 2 variabel adalah kalimat matematika terbuka yang ditandai dengan tanda. Oke. Adalah. Oke, bagus. Dia sudah mengingat. Kemudian ada lagi yang bisa membantu Ustazah, apa itu sistem persamaan linear 2 variabel? Oke, Raida silakan coba dijelaskan apa itu sistem persamaan linear 2 variabel. Variabel dengan pangkat tertinggi pada variabel adalah 1. Ya, jadi Ustazah berharap semua yang hari ini hadir, bukan cuman Adi dan Raida, tapi semua yang hadir bisa mengingat materi yang kemarin sudah dijelaskan ya. Ingat kata Raida? Oke, bagus. Nah, sekarang selain materi yang kemarin, ada dulu di kelas 8 kalian pernah belajar persamaan garis lurus, kemudian menggambar grafik dan bagaimana membuat grafik itu di diagram kartesius. Masih ingat? Masih ingat? Ya, siapa yang bisa membantu Ustazah menjelaskan apa-apa saja yang nanti kita buat di dalam sebuah diagram kartesius dalam membuat grafik? Siapa yang bisa membantu Ustazah? Siapa? Oh, Najwa, ya silakan. Ya. Kalau tidak salah, seingat saya harus ada titik koordinat baru bisa menggambar grafik. Iya. Ada yang lain? Oke, hanya itu ya. Jadi untuk menggambar sebuah grafik, kita harus menentukan titik koordinat. Jadi kalau ada titik koordinat baru bisa kita membuat grafiknya. Oke, sekarang Ustazah punya sebuah video pembelajaran hari ini. Jadi kita buat dulu. Tolong diperhatikan dan diamati ya. Diperhatikan.
Apakah kalian bisa membantu Aurel dan Cahya untuk menentukan berapa harga satu buah susu dan satu buah permen? Ya, jadi sudah bisa dipahami maksud dari video tadi. Siapa yang bisa membantu Ustazah menginformasikan kira-kira apa saja yang ada di dalam video tersebut? Oke, ya Ubaid, sebentar. Ya, apa saja yang ada di dalam video tersebut? Informasi apa saja? Informasi yang saya dapatkan setelah video tersebut adalah Cahaya membeli 3 buah permen dan 1 buah susu seharga Rp7.500. Sedangkan Aurel membeli 1 buah susu dan 1 buah permen seharga Rp6.500. Iya. Dan mereka ingin mencari berapa harga 1 buah permen dan 1 buah susu. Iya, jadi informasi dari video tadi adalah Cahya dan Aurel membeli beberapa permen dan susu. Aurel membeli berapa? Aurel membeli 1 buah. 1 buah permen dan 1 buah susu dengan harga Rp6.500. Sedangkan Cahaya membeli 3 buah permen dan 1 buah susu dengan harga Rp7.500. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana berapakah harga 1 buah permen dan 1 buah susu? Nah, kira-kira kita menggunakan materi atau konsep apa? Oke, ada yang mau jawab. Ya, siapa? Naka, berapa? Oh iya, baik. Naka bilang menggunakan konsep SPLDF. Coba sekali lagi, Naka. Menggunakan apa? Iya, baik. Jadi menggunakan konsep SPLDF atau sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita gunakan sistem persamaan linear 2 variabel untuk menyelesaikan permasalahan dari Cahya dan Aurel. Namun di dalam sistem persamaan linear 2 variabel ini ada cara. Jadi di dalam konsep ini ada cara yang dipakai untuk menyelesaikan atau untuk membantu Aurel dan Cahya dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi ada berapa cara yang kita gunakan? Ada yang tahu? Bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? 4 cara atau 4 metode. Ada yang sudah belajar di rumah? Belum? Nah, jadi ada 4 metode yang kita pakai pada penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, cara yang pertama disebut dengan apa? Iya, metode grafik. Kemudian yang kedua, substitusi. Metode yang ketiga, dan metode yang keempat, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah metode grafik. Makanya tadi saya tanya, kira-kira persamaan garis lurus masih ingat materinya? Bagaimana menggambarnya? Nah, materi itu yang kita pakai untuk membuat atau menyelesaikan masalah SPLDF dengan metode grafik. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 yang kita harus capai. Anak-anak semua harus belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah sama dengan ya, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan himpunan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik. Jadi harus tahu menyelesaikan dan harus tahu menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini atau materi yang kita pelajari ini tuh ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, itu manfaatnya dalam jual beli. Jadi harus mengukur berapa, kalau kira-kira saya jual ini dapat untung kah tidak. Nah, itu menggunakan konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian manfaat yang kedua, bisa digunakan untuk perhitungan bahan-bahan. Misalkan ada yang mau membangun rumah, membuat jualan, dan sebagainya.
Kemudian ada juga bisa mengetahui atau menyelesaikan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata atau yang sekarang kita alami. Kemudian pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan berpikir serta membantu kita menyelesaikan masalah-masalah matematika. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke. Jadi untuk itu saya membagi kelompok. Ini ada 4 kelompok. Kelompoknya bisa kalian lihat di depan. Nah, ini sudah Ustazah bagi pada minggu sebelumnya ya. Nah, ini dibagi untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dalam SPLDV. Nah, Ustazah bagi ini berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah Ustazah lakukan sebelum pembelajaran yang lalu. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Nah, Ustazah memberikan waktu 1 menit untuk kalian duduk berkelompok sesuai nama-nama yang ada di papan. Ya, silakan. Oke, nah Ustazah sudah membagi kelompok, nama kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok grafik. Kelompok 2 adalah kelompok substitusi. Kelompok 3 ada kelompok eliminasi dan kelompok yang keempat adalah kelompok gabungan. Iya. Nah, silakan ditaruh papan nama kelompoknya. Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi, Ustazah mau menyampaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dalam konteks diskusi. Yang pertama nanti Ustazah akan memberikan video yang tadi sudah kita lihat. Kemudian setelah video ada proses diskusi. Ada proses diskusi. Kemudian setelah proses diskusi ada presentasi. Ada presentasi. Jadi setelah kalian diskusi ada presentasi. Setelah presentasi ada asesmen dan setelah asesmen refleksi. Jadi semua rangkaian itu Ustazah nilai dalam asesmen, dalam penilaian proses pembelajaran. Jadi diminta anak-anak semua bisa berdiskusi dengan baik, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik supaya hasilnya juga baik. Karena ada terakhir adalah asesmen. Jadi semua itu dinilai dari awal hingga akhir pembelajaran. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Iya, baik. Nah, sebelum Ustazah membagi LKPD, perhatikan sebuah permasalahan yang nantinya Ustazah tampilkan di depan. Nah, permasalahan ini dia mirip dengan permasalahan yang dihadapi oleh Aurel dan Cahya. Nah, nanti permasalahan ini kita cari solusinya, kita pecahkan sama-sama dengan menggunakan metode grafik. Oke, baik. Nah, tolong diperhatikan di depan. Nah, sudah lihat? Semua bisa lihat? Nah, ada yang bisa membantu Ustazah membacakan soalnya atau masalahnya? Siapa? Ya, silakan Irsyad. Gizi dan betul pergi keluar dan seperti di motor dan mobil dengan baik dan memperkuat kendaraan. Baru ada sebenarnya 52 dan banyak mobil dengan teks dan banyak mobil dengan juga. Ya, jadi jika banyaknya motor dinyatakan dengan X dan mobil dinyatakan dengan Y. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada permasalahan yang muncul dari hasil diskusi Fatia dan Zizi. Nah, ini permasalahannya. Coba
Irsyad baca lagi ulang soal yang berikutnya. Ya, coba dibaca soal berikutnya. Ya, yang A, model. Ya, kemudian ya, yang ketiga. Ya, jadi ini 3 permasalahan yang terjadi dari diskusi Zizi dan Fatihah. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Permasalahan dari Zizi dan Fatihah, tapi dengan menggunakan konsep SPLDF dengan metode grafik. Jadi di sini Ustazah sudah menyiapkan LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Waktu diskusinya hanya 10 menit. 10 menitnya kita gunakan untuk presentasi. Ya, baik. Nanti Ustazah memberikan LKPD dan kertas untuk ditempel. Ya, ini Ibu Evi. Ini Bapak Ubaid. Ada yang belum dapat LKPD? Semuanya sudah? Oke. Nah, sebelum dikerjakan perhatikan dulu cara kerjanya. Nah, nanti hasil kerja kalian tempelkan di kertas karton, dan setelah itu kalian tempelkan di dinding-dinding yang ada di pinggir kalian, supaya itu sebagai hasil diskusinya. Oke, bisa dimengerti? Iya, baik. Di belakang. Pakai di ini saja ya. Oke, Nah, untuk menyelesaikan, sebelum berdiskusi, kalian perhatikan dulu cara kerjanya. Silakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di situ di LKPD sudah tercantum. Silakan menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai media pembantu untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh Zizi dan Fatihah. Oke, waktu mengerjakan 10 menit. Silakan.
Apakah ada yang mengalami kendala? Bisa menggunakan GeoGebra? Bisa? HP mana? HP. Oh itu. Ya. Oke, sudah isi LKPD-nya? Ya, oke, mantap. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, baik, sebentar. Ada Mister? Digambar grafiknya ya di situ. Ada yang perlu Mister? Ada yang perlu Mister? Perlu ya. Oke, digambar grafiknya di sini. Gambar di sini, nanti tempel saja. Tempel. Dibuka satu-satu baru tempel di situ. Buka di lembaran. Ya, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ini nanti tempel di sini ya, di belakang. Ini isian. 3. Iya, gitu. Mau pakai apa? Mau ditulis semua, tapi yang penting boleh dia pegang garis besar juga boleh. Mau satu kali semua yang ada di sini disalin juga tidak apa-apa. Gitu. Nanti hasilnya jangan lupa di belakang ini ada gambar grafik diagram kartesius digambar. Nah, sebentar hasilnya ini ditempel semua. Ada 3 lembar tuh, ditempel semua di sini. Nanti ambil lakban di sana. Gambar situ. Pakai pensil. Pakai dulu titiknya kayak gini, kasih tanda titiknya kayak gini. Nah, pink. Sudah nanti saya kasih Ngana, yang penting Ngana sukses. Kasih ya, oke. Kasih rapat dulu. Wow. Begini kan. Wow. Ampun, kasihan Fatih siapa ini? Fahima setengah mati dia. Oke. Gimana Naka? Aman? Apa warna apa? Ada pena warna lain? Ada. Oh, ya, bagus. Seperti Ustazah punya, jangan Ustazah. Semengerti kan? Oke, mantap. Perlu pena warna-warni? Ada? Oh, ada. Mantap. Jangan lupa digambar grafiknya. Iya, gambar di belakang. Ada 2 LKPD tadi tuh digambar semua. Satu tempel, satu pegang untuk di kelompok. Begitu. Supaya pulang di rumah bisa belajar. Yang lain gambar ada? Oh, itu sudah. Lanjut.
Dah? Ada perlu dibantu? Ya, oke. Sudah dapat titik koordinatnya? Oke. Sudah dapat titik potong antara kedua persamaan? Sudah. Dengan bantuan GeoGebra. Oke, mantap. Ini dikali, nak. Dapat harganya berapa? Motornya berapa? 12. Nah, itu sudah lanjut kali saja langsung. Sama dengan berapa? 24. Iya. Mantap. Oke. Nanti yang ini ditempel saja dari hasil diskusi itu tuh di lembaran itu ditempel di sini saja. Kan ada 3 lembar. Nah, dibuka dari DPK ini baru ditempel saja. Oke, bisa mengerti? Bisa mengerti toh? Jadi nanti digambar itu kas bagus-bagus pakai warna-warni, spidol kah, pena kah? Ada pena spidol? Oh, ada nih. Saya punya ada. Ada warna pink dan hijau. Harus jatuh. Dapat titik koordinatnya berapa? Titik potongnya dapat berapa? Antara titik potong antara kedua. Diketahui ya banyaknya kendaraan, jumlah seluruh kendaraan. Mana As? Ada kendala? Aman? Nadia, mana aman? Ya, ada yang bisa Ustazah bantu? Iya, iya betul. Oh betul. Itu persamaan pertama. Berarti titik koordinatnya 0,20 dan 20,0. Nah, digambar di grafik. Titik koordinatnya 20,0. Kalau 0,20 berarti X-nya 0, Y-nya 20. Berarti 20 itu berada di sumbu Y. Nah. Sudah tentukan dia titik koordinat? Sudah tentukan titik koordinatnya? Kasih titik dulu di sini, saya punya. Kasih titik dulu begini. Kasih titik dulu. Ini kan 0,20.
0,20 berarti di sini titik koordinat ini. Nah, terus yang ini titik koordinat mana? Karena X-nya 20, Y-nya 0, berarti berada di sumbu X, berarti di sini. Nah, dari sini baru tarik garis. Nah, baru yang kedua, persamaan yang kedua, 12. X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau dia di sini, mana tadi GeoGebra? Yang GeoGebra tadi. So, bikin tadi itu mana? Oh, di Zaki. Nah, ini Zaki. Ini kan yang warna hijau ini kan yang persamaan 1 toh. Nah, ini yang persamaan 2 yang warna biru. Nah, itu sudah tuh. Nah, itu dia. X-nya 0, Y-nya berapa? Itu berapa tuh? Ah, ini nih yang di sini 0,14. Berapa? 14. Nah, berarti di sini tulis 0,14. 0,14. Nah, lanjut lagi kan ada 2 titik, satu yang di bawah tuh, coba lihat satu yang di bawah. Yang di sumbu. Nah, itu dia 0,28. Nah, itu. Itu berapa? Iya, 28,0. 28,0 itu maksudnya dia berada di sumbu X. Sama dengan tadi 20,0. Nah, berarti di sini 28, di sini 0. Nah, gitu. Ah, mantap. Iya. X dulu baru Y. Nilai X dulu baru nilai Y. Tip X. Nanti sudah selesai, buka, tempel. Tempel. Ini tuh sudah selesai. Terus titik koordinatnya. Titik koordinat. Ini titik koordinatnya. Ini kan berada ini 11, 12. Ini kan? 8. Berarti 12, gitu. Iya, tulis gitu. Nah, oke. Terus saja tidak apa-apa. Tidak usah saja tidak apa-apa. Yang mau ditulis juga tidak masalah. Nah, nanti dibuka di hektar ini dibuka. Selesai. Saja itu. Apa sisa busuk? Coba di sini. Oke. Ada lem? Ini lemnya. Sudah kelompok 4 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai ditempel di kertas karton. Terus itu dipegang untuk latihan-latihan di rumah sebagai catatan nanti. Waktu tinggal 5 menit. Kalau sudah langsung ditempelkan hasil diskusinya. Semua. Kita bola balik. Ini X-nya 0, Y-nya 14. Mana tadi? Nah. So habis. Nadia sudah selesai? Sudah? Oke, silakan ditempel. Iya. Oke, ini lakban. Jangan lupa ini ditulis di koordinatnya ya.
Dibuat sebuah titik yang mempertemukan, yang berpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kasih bulat titik. Baru dalam kurung 12,8 gitu. Nah, jangan lupa titiknya, titik perpotongan. Nah, yang terjadi akibat perpotongan 2 garis persamaan. Sisa. Oh, ini pasti Anaziat PID nih, panjang begitu tuh. Saya tahu sudah. Yep, sedikit-sedikit saja Anaziat. Nah, begitu tulis persamaannya. Nah, itu baru mantap. Nah, jangan lupa ini ada kosong nih apa? Nah, kalau mobil tuh apa berapa? Mobil tuh misalkan kayak buah, berarti 5 buah. Kalau kendaraan itu apa? Kayak 2 apa? Misalkan enggak ini nih, kayak ini. Banyaknya motor 12 apa? 12 unit gitu. Di sini nak, di sini. Di sini. Ini persamaan. Coba ini persamaan 1, dia persamaan apa? Ini baca persamaan 1 berarti apa? Persamaan tuh, persamaan 1 berapa? Misalnya gitu. Ini persamaan 1 yang ditulis tadi semua. Ada model matematikanya? Nah, ini disalin di sini. Nah. Iya, nanti di bawah persamaan 2 gitu. Ini 12 apa? Kalau buah itu misalkan kalau jeruk berarti 15 buah. Kalau mobil 12 mobil. Apa? Unit. Tulis 12 unit. Pakai itu. Iya, undi. Ada video sana. Sudah? Coba saya lihat. Jangan lupa tulis persamaannya. Nah, ini kan di sini ada di atas tabel ini kan ada garis. Nah, ditulis persamaan 1 berapa. Ini disalin ke sini. Persamaan 2 ditaruh di sini. Nah, jangan lupa diisi ini 12 apa. Kalau jeruk, apel kan potong dan 12 buah. Kalau mobil, motor apa? Unit. 8 unit mobil. Nah, berarti ditulis 12 unit. Gitu. Oke, nanti ditempel di kertas karton. Sudah selesai tempel kelompok 3. Waktu tinggal 2 menit. Terima kasih. Waktu tersisa 2 menit. Setelah itu ditempelkan dan siap untuk kita presentasi. Nanti kita undi, nanti Ustazah undi siapa yang maju untuk presentasi. Sudah dapat lem? Sudah dapat lem? Mana? Mana lem? Coba. Ini. Tempel di situ ya, di karton. Oke, sudah selesai ditempel. Tempel di sini depan. Biar yang lain lihat. Sini, tempel sini. Belum. Nanti saja undi satu kelompok saja. Yang sana yang maju, Nunaka yang maju tempel sudah. Bait. Lakban itu. Ini. Kelompok yang lakban, Nadia.
Waktu tinggal 1 menit untuk diskusi kelompok. Ya. Jangan lupa ditulis kelompok berapa. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 tuh kelompok apa? Eliminasi. Eliminasi. Ya. Kelompok 2 di sini saja. Kelompok 2 di depan, di samping sini. Nanti kelompok 1 di samping sebelah kiri. Sedikit saja, pinggir-pinggir saja. Sorry. Oke, jangan lupa ditempel. Burhat dong. Ya, waktu diskusi hampir selesai. Dipercepat. Waktu diskusi hampir selesai. Oke, kelompok 3, kelompok eliminasi sudah menempelkan hasil diskusi. Oke, kelompok mana lagi? Selanjutnya, kelompok mana yang mau ditempelkan? Cepat, sebelum kita presentasi, semua hasil diskusi sudah ditempel. Semua hasil diskusi sudah ditempel sebelum dipresentasikan. Gunting ada. Ya, pinggir-pinggir saja. Jam bermain, saya mau balik bisa 1 meter. Jam bermain terdapat kisahnya juga. Oke, mantap. Di sini nak. Minta. Minta sedikit-sedikit saja. Oke, kelompok 4. Ya, ditempel di kertas karton. Waktu diskusi tinggal setengah menit. 5 menit, setengah menit lagi. As, yang bermain as. Dapat pizza 1 meter nih. Saya skip saya pertanyaan. Skip saya pertanyaan.
Kalau ada pertanyaan. Nah, hitungan ketiga sudah ditempel. 1. Lalu kita lanjut presentasi. Nanti kelompok 4 tempel di samping sini saja. Tempel di sini. Sebelah sini, pinggir di sini. Iya. Di samping Rangga. Iya, cocok. Ya. Oke, siap-siap. Yang mau maju presentasi, kita undi ya. Kita undi siapa yang akan maju presentasi. Kelompok 1 kah, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Ya, oke. Kita tunggu kelompok 4. Ayo cepat kelompok 4, jangan lupa ditulis nama kelompok. Oke, sudah selesai. Baik, sekarang kita akan mengundi kelompok mana yang akan maju presentasi. Nama softwarenya adalah Wheel of Names. Jadi nanti kalau mau membuat games di rumah, boleh kalian cari. Ini banyak sekali gamesnya. Bukan cuman dalam bentuk roda seperti ini, banyak sekali modelnya. Nanti bisa kalian bermain di rumah dengan adik, dengan kakak, atau dengan teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengundi siapa kelompok siapa yang akan maju. Sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Kelompok mana? Substitusi. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok substitusi. Nah, silakan mengambil tempat. Yang lainnya yang tidak kebagian untuk maju presentasi, mempersiapkan soal atau pertanyaan yang nanti disampaikan pada saat presentasi kelompok substitusi. Ya. Aku bagi. Siapa yang mau bertanya? Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu. Tanya itu pertanyaannya. Tanya.
samping. Coba tes. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok substitusi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini dan bagian bagi Kemal, karena mereka enak mengambil mata mereka, lagi tidak boleh dibahagia. Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana kalian mendapatkan foto 0,20 dan 20 menit untuk persamaan gratis? Bisa jelaskan yang konsep? Motor 2.000 rupiah dan mobil 5.000 rupiah. Maka berapa uang yang akan diterima tukang parkir di mall? Diketahui X sama dengan banyak motor, Y sama dengan banyak mobil. Harga parkir motor 2.000 rupiah, harga parkir mobil 5.000 rupiah. Banyak motor dan mobil dengan metode grafik. Uang yang diterima tukang parkir 2.000 rupiah dan 5.000 rupiah. A. Model matematika dari kasus di atas. Membuat model matematika dari masalah. X tambah Y sama dengan 20, 2X tambah 4Y sama dengan 56. Ya, silakan digambar grafik. Grafiknya silakan digambar grafik. Berapakah banyak mobil dan mobil yang ada di dalam tempat parkir? Berdasarkan grafik, mendapatkan banyaknya motor 12 unit dan banyaknya mobil 8 unit. C. Jika harga parkir disesuaikan dengan kendaraan, motor seharga dengan Rp2.000 dan mobil seharga dengan Rp10.000, maka berapakah uang yang akan diterima tukang parkir di mall?
8 mobil sekitar harga Rp5.000 Kalikan. sama dengan 8 kali Rp5.000 sama dengan Rp80.000. Semua yang diterima tukang parkir adalah Rp24.000 tambah Rp40.000 sama dengan Rp64.000. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Oh. Iya, ada pertanyaan dari kelompok eliminasi. Baik. Pertanyaannya gampang. Dari mana kalian mendapatkan titik potong 0,20 dan 20,0 untuk persamaan satu? Bisa dijelaskan dengan konsep? Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ya, ada. Kelompok grafik. Ya, coba dipersilakan kelompok grafik. GeoGebra. Nah, pakai GeoGebra dan pakai konsep ya, bisa diajar tuh. Yang X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Oke, baik. Kita tampung dulu. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, baik. Dari kelompok 4. Nanti Ustazah bantu. Tenang-tenang sih. Saja mobil 10 dan mobil 10 karena jumlahnya 20. Atau motor 7 dan mobil 13. Bisa dijelaskan? Ya, oke. Sudah selesai? Tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, kita langsung saja kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan atau menjawab hasil pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau menjawab? Siapa? Ya, silakan. Zizi. Pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa titik fotonya 0,20 dan 20,0 didapat dari mana? Didapat dari mana? Ya. Potong 0,20 dan 20,0 kami dapatkan dari Aplikasi. aplikasi seperti yang saya bilang tadi GeoGebra. Dan jelaskan dengan persamaan X tambah Y per 20. Kami berikan potong di sini serta nilai X ini yaitu 20,0 dan 0,20. Nanti aja tambah. Sudah jelas? Iya. Oke, aman? Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi, kenapa titik potong pada persamaan 2 tuh 0,14 dan 28,0? Itu kenapa? Sama juga seperti pertanyaan yang pertama, kami dapatkan dari pertemuan aplikasi yaitu Aplikasi. GeoGebra. Oke, sudah bisa dipahami? Jadi didapat dari aplikasi GeoGebra, diperbantukan dengan media itu. Kemudian jawaban pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 4. Nah, kenapa dipilih 12 dan 8? 12 itu adalah jumlah motor dan 8 itu adalah jumlah mobil. Kenapa tidak menggunakan angka yang lain selain 12 dan 8? Kan bisa jadi 13 dan 7, bisa juga 10 dan 10, begitu. Kenapa? Coba dijelaskan. Jadi titik potong 12,8 itu kami dapatkan dari hasil grafik di sini. Bisa dilihat di sini ada pin yang kami taruh di potongan. Di sini menunjuk ke angka 12, di mana ini adalah suku X. Suku X adalah banyaknya motor, serta di sini ke angka 8, yaitu di suku Y, dan itu adalah banyaknya mobil. Bagaimana kelompok 4? Jelas? Ya, baik. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Nah, ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Ya. Terima kasih. Dipersilakan kepada kelompok 2 atau substitusi untuk duduk kembali. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Tadi sudah
dari hasil diskusi dan juga hasil presentasi, Ustazah sudah bisa melihat anak-anak semua sudah bisa memahami, menentukan bagaimana himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, Ustazah hanya mau menguatkan satu hal, bahwa tadi pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 1, dari mana dapat 0,20 dan 20,0 untuk persamaan 1, dan kenapa dapat 0,14 dan 28,0 dari persamaan 2. Nah, kalau kita membuat dengan dibantukan dengan media GeoGebra itu langsung. Tapi kalau kita menggunakan konsep matematika yang kalian pernah belajar dulu di kelas 8, namanya persamaan garis lurus, itu cara menentukannya itu adalah, kita misalkan dulu X-nya sama dengan 0. Masih ingat toh? Materi kelas 8. X sama dengan 0. Nah, berarti dari persamaan X tambah berapa tadi persamaannya untuk persamaan 1? X tambah Y sama dengan 20. Berarti kalau X sama dengan 0, berarti nilai Y-nya sama dengan didapat dari 0 ditambah Y sama dengan 20. Berarti Y-nya sama dengan 20. Nah, itu konsep matematika. Oke, bisa paham itu? Jadi kalau misalkan tidak diperbantukan dengan media GeoGebra, kita masih boleh menggunakan konsep matematika. Oke, bisa mengerti sampai di sini? Nah, kalau Ustazah memisalkan Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X ditambah 0 sama dengan 20. Maka X-nya sama dengan 20. Berarti titik koordinatnya 0,20 dan 20,0. Begitu juga untuk persamaan 2. Oke, bisa paham sampai di sini jelas? Nah, itu adalah konsep matematika yang dulu kalian pelajari di kelas 8, yaitu persamaan garis lurus. Nah, sekarang Ustazah sudah menyiapkan asesmen yang nanti kalian kerjakan di aplikasi Quizzes atau di software Quizzes. Tapi sebelumnya kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Ya, kita Oke, semua sudah? Silakan membuka aplikasi atau software Quizzes. Kalian memasukkan kode 652190. Waktu mengerjakannya 5 menit saja dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, silakan masuk di software Quizzes, masukkan kode yang sudah tertera di papan 652190. Oke, ya, sudah 2 orang yang masuk. Ya. Sudah berapa orang? 9, 10. 11. Baru 11 orang, 12. Ya, masih tersisa 11 orang lagi yang belum masuk. Dipercepat waktunya. Oh, ini nak di barang Depati sebab ya. Ada paket data? Ada. Masukkan kode. Ya, sudah 17 orang yang masuk.
Kita tunggu lagi 7 orang lagi yang belum masuk. Ya, sudah 18, 19. Bagus. Sudah 19. Masih kurang 5 orang lagi yang belum masuk hari ini. Ayah, mau mulai? Iya, gagah. Oke, sudah. Ya, 20. Siapa yang belum masuk? Radia sudah masuk? Oke. Sudah. Sudah masuk. Ya, tinggal 3 orang lagi. Sudah, Naka? Bagus sih. Dan Nadia. Verunisa sudah. Sudah, Fatihah? Nora sudah? Ya, bagus. Zaki sudah, Zaki? Oke, belum mulai tuh, Nak. Ya. Udah 22. Ya, kurang 2 lagi siapa? Oh, sisa Raida. 1 lagi, udah 24. Sudah? Evi sudah? Bel? Sudah. Sudah, Faima, oke. Ya, 1 lagi. Sisa 1 orang lagi. Ya, siapa lagi yang belum masuk? Oh, pas 24. Ya, kita mulai. Sudah siap? Sudah. 3, 2, 1, mulai. Ya, ada yang sudah selesai, Nadia sudah selesai, Naka juga sudah selesai. Ada yang sudah selesai. Ya, kita tunggu teman kita, Belinda.
Oke, waktu telah selesai. Ya, ini dia yang juara 1. Ya. Jadi, kita lihat. Ya, dari hasil ini, dari hasil asesmen ternyata anak-anak semua sudah mendapatkan nilai lebih dari 80%. 88%, berarti sudah menyatakan bahwa kalian sudah hampir seluruhnya bisa memahami materi pada hari ini. Oke, bisa dimengerti? Nah, untuk hari ini Ustazah rasa materi kita sudah cukup, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya materi kita hari ini, materi kita untuk minggu depan adalah tentang metode substitusi. Jadi coba semuanya aplaus buat kita hari ini dulu. Ya. Jadi benar-benar senang, bahagia kan belajar? Nah, seperti itu. Jadi Ustazah berharap untuk pertemuan berikutnya kalian tetap bersemangat seperti ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, nanti refleksinya Ustazah bagikan dan tugasnya Ustazah kirim di grup WA. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya. Kita tutup dengan membacakan syair guru tua. Kepada ketua kelas disilakan maju ke depan. Udah? Kecil? Oke. Itu saya besar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima lamtana Rabbi alimna allati yanfa'una Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina ma'ali kudrikun sawa zakah wa qirafika wa wafiqul liman tartadi kaulan wa filan karamah warzuqir kula halalan daiman wa akhila asya ulama nazabil khairin wa nufaqul asya wa qana asilana kula syu'ur wa ahila baimajamin kaluyun Rabbi anna rabbana kula duyun wa fi'anta tiyana rusulun manun wa firistu anta qanan syata wa salatullahi tasya mustafa man ilaha kida'ana wal wafa di kitabi fililin nasi sifat wa al-kiram syurafa na'ala sabil masabil qura Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini.
Semoga hari ini kalian menyenangkan hati kalian, dan minggu depan juga pada saat belajar matematika juga seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.